sudah jadi bubur. Regulasi pemerintah soal minuman alkohol dan izin restoran mau tidak mau diakui berperan besar dalam bangkrutnya 7-Eleven. Silicon Valley Bank, there are recent developments that concern a few banks that I'm monitoring very carefully. And when banks experience financial losses, it is and should be a matter of concern. Pabrik kompor gas Quantum resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Juli lalu. Kepilotan kompor gas Quantum membuatnya kini tinggal sejarah. Padahal Quantum menjadi pabrikan kompor gas selang dan juga regulator yang sudah menjadi legenda. Teikoku Data Bank mencatatkan terdapat 2.000 bisnis dan perusahaan yang bangkrut, sementara jumlah kewajiban dari kebangkrutan mencapai 620,6 miliar yen atau setara dengan 80 triliun rupiah. Bangkrutan pertama terdeteksi pada 26 Februari 2020, sementara itu pilot terbanyak dilaporkan pada Juli 2021, yakni sebanyak 179 kasus. Secara sektoral, sektor restoran paling banyak bangkrut, yakni 336 kasus dari seluruh kebangkrutan atau 16,8%. Setelahnya ada industri konstruksi dengan 203 kasus kebangkrutan dan industri pariwisata sebanyak 199 kasus kebangkrutan. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa sebuah perusahaan besar tiba-tiba mengalami kerugian ataupun bangkrut? Jawabannya bukan karena kita tidak mempunyai uang, tapi karena kita tidak mampu mengelola sebuah risiko. Sebelum memulai, perkenalkan saya Jian Fitri Tumuloh dan rekan saya Fernanda Male, kami dari kelompok 7 akan membahas 8 jenis risiko utama dalam keuangan dan bisnis. beserta contohnya. Risiko pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko ketika pihak yang menerima pinjaman gagal memenuhi kewajibannya. Contohnya yaitu sebuah bank memberikan kredit kepada nasabah, namun karena kondisi ekonomi menurun, nasabah tersebut tidak mampu membayar cicilan. Akibatnya bank mengalami kerugian. Intinya itu pinjaman tidak kembali sesuai rencana. Nah, yang kedua itu ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini muncul akibat perubahan tingkat suku bunga yang berdampak pada biaya atau pendapatan. Contohnya itu saat suku bunga naik, cicilan kredit rumah ikut meningkat. Bagi debitur, ini menjadi beban tambahan. Semakin tinggi suku bunganya, semakin besar risikonya. Risiko ketiga yaitu risiko operasional. Risiko operasional berasal dari kesalahan manusia, sistem, atau proses internal atau yang ada di dalam perusahaan. Contohnya yaitu kesalahan input data transaksi oleh pegawai yang menyebabkan laporan keuangan tidak akurat. Atau pada intinya risiko ini membahas mengenai kesalahan kecil yang dilakukan bisa berdampak besar terhadap perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada risiko pasar. Risiko pasar terjadi akibat perubahan kondisi pasar seperti harga dan permintaan. Contohnya harga saham atau bahan baku turun drastis ketika kondisi ekonomi global. Pasar tidak bisa dikendalikan tetapi bisa diantisipasi. Risiko kelima yaitu risiko valuta asing atau yang disebut dengan risiko falas. Risiko falas muncul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Contohnya yaitu sebuah perusahaan mengimpor barang menggunakan mata uang dolar. Ketika nilai dolar naik, biaya impor ikut meningkat. Yang keenam ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya perusahaan memiliki aset tetapi tidak memiliki uang tunai untuk membayar gaji tepat waktu. Aset banyak belum tentu likuid. Risiko selanjutnya itu yang ketujuh risiko fraud atau disebut sebagai kecurangan. Risiko fraud adalah risiko akibat tindakan kecurangan yang disengaja. Contohnya yaitu seorang pegawai memanipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pribadi, seperti adanya korupsi dana perusahaan. Pengawasan yang lemah membuka peluang kecurangan. Dan yang terakhir ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini terjadi ketika perusahaan tidak mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Contohnya ketika perusahaan tidak membayar pajak sesuai ketentuan dan akhirnya dikenakan sanksi. Patuh hukum adalah keharusan, bukan pilihan. Kesimpulannya, risiko tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Dengan memahami 8 jenis risiko ini, organisasi dan individu dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan menambahkan wawasan semua.